Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma ba'du. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan dan juga memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam melaksanakan tuntunan-tuntunan ajaran Islam dalam kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Sebagaimana biasanya setiap malam Rabu diadakan kajian di pesantren ini. Mudah-mudahan ini juga adalah bagian daripada pembelajaran, selain daripada para santri dilatih, dididik dalam keseharian, dalam pendidikan formal. Kemudian alhamdulillah juga ba'dal maghrib setiap hari Rabu juga diadakan kajian-kajian. Mudah-mudahan ini menambah khazanah pemahaman kita di dalam urusan agama kita. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin memberikan kepadanya pemahaman di dalam urusan agama, barang siapa yang Allah ingin memberikan kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman di dalam urusan agama. Dengan paham agama, niscaya seseorang akan dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan benar, sesuai dengan tuntunan baik itu Al-Quran maupun juga Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dituntunkan, maka niscaya dia akan mendapatkan ganjaran pahalanya. Terima kasih juga kepada pimpinan pesantren yang telah mempersilahkan kepada ulun untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Insyaallah tema kita pada malam hari ini adalah tentang wudu atau juga tata cara dan juga manfaat daripada berwudu. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, miftahus shalah at-tuhur, kunci salat itu adalah bersuci. Padahal salat adalah ibadah yang nanti pertama kali akan dihisab dari seorang hamba. Bagaimana mau baik ibadahnya atau mau sempurna salatnya jikalau tidak diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Nah, oleh karena itulah ibadah wudu itu menjadi ibadah yang sangat penting di dalam pengajaran ajaran Islam. Jadi sebelum seseorang melaksanakan ibadah sholat, maka wudu dengan baik dan benar itu harus dilaksanakan terlebih dahulu.
Ada suatu ketika dikisahkan seorang laki-laki setelah selesai daripada sholatnya, kemudian dia pun menghadap Nabi SAW. Kemudian dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasul." Kemudian Rasul pun menjawab salamnya. Kemudian apa kata Rasul? "Ulangi kembali sholatmu." Kemudian untuk kedua kalinya dan bahkan ketiga kalinya orang tadi mengulangi kembali sholatnya. Ternyata disuruh oleh Rasul untuk mengulangi kembali sholatnya. Nah, kemudian dia pun akhirnya menyerah. Kemudian meminta kepada Rasul untuk diajari. Kemudian Rasul pun mengajarkan kepadanya dari semenjak bagaimana berwudu dengan benar. Nah, ini jadi tuntunan di dalam ibadah itu yang paling utama adalah tata cara dalam taharah atau juga bersuci. Bersuci ada berapa macam? Ada 3 macam. Pertama apa? Berwudu. Yang kedua, kalau tidak ada air atau dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan baginya untuk menggunakan air, maka bisa dengan tayamum. Kemudian yang ketiga apa? Mandi wajib. Nah, ini tata cara taharah yang dituntunkan di dalam ajaran Islam. Nah, dengan itu Islam menjadi agama yang sangat sempurna. Tidak ada agama lain yang mengajarkan seseorang untuk membersihkan dirinya. Bahkan ketika kita ingin sholat 5 kali dalam sehari semalam, kita dituntunkan untuk berwudu minimal 5 kali. Nah, kan karena sholat 5 waktu, paling tidak kita berwudu 5 kali dalam sehari semalam. Nah, sehari semalam. Bahkan ada seorang ulama yang dalam hidupnya tidak pernah lepas daripada berwudu. Tidak lepas daripada berwudu. Jadi kalau beliau batal, maka berwudu kembali sampai-sampai beliau tidak lepas daripada wudunya. Apalagi kalian sebagai seorang hafizul Quran, penghafal Al-Quran, maka seyogyanya alangkah baiknya pada saat kita ingin menghafal Al-Quran, awali terlebih dahulu dengan berwudu. Nah, walaupun membaca Al-Quran boleh atau tidak tanpa wudu, itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada juga yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada juga yang mengatakan pertengahan. Dalam artian sepanjang dia hanya mengulang-ulang hafalannya, maka tanpa berwudu pun itu diperbolehkan. Tetapi alangkah baiknya kan, tidak ada salahnya. Seseorang ingin belajar, dia wudu dulu. Seseorang ingin masak, wudu dulu, boleh nggak? Boleh. Seseorang ingin ke pasar, wudu dulu, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena wudu itu artinya adalah menjaga daripada kebersihan. Jadi ketika kita ingin belajar, wudu dulu, baik. Tetapi ada kewajiban yang harus diawali dengan berwudu terlebih dahulu, yaitu adalah pertama apa? Salat. Yang kedua apa? Yang sekarang jamaah haji sedang tawaf. Iya. Jadi para jamaah haji sudah mulai diberangkatkan bulan Dzulqa'dah ini untuk apa? Melaksanakan ibadah hajinya. Nanti pada saat mereka melaksanakan ibadah-ibadah haji, maka ada bagian daripada melaksanakan tawaf, yang itu harus diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Tidak sah kalau seandainya dia batal wudunya pada saat tawaf. Nah, jadi salat dan tawaf dua ibadah yang harus diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Tidak sah kalau seandainya dia tidak wudu. Salat misalnya tidak wudu, ya tidak sah atau batal. Tetapi ibadah-ibadah yang lain atau perbuatan-perbuatan yang lain
walaupun tidak ada syarat untuk berwudu, maka alangkah baiknya diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Bahkan banyak penelitian membuktikan khasiat wudu yang dilakukan oleh penelitian ini dilakukan oleh dokter muslim. Jadi kenapa wudu itu membasuh titik-titik tertentu? Kenapa kok yang dibasuh muka, kemudian yang dibasuh tangan, yang dibasuh mengusap bagian daripada kepala dan sekaligus juga telinga, kemudian membasuh kaki. Kenapa tidak yang dibasuh itu adalah bagian dada misalnya? Kenapa yang dibasuh itu tidak bagian dari belakang, pundak misalnya, dan segala macamnya? Kenapa kok yang dibasuh itu adalah muka dan tangan dan seterusnya sampai ke kaki? Ternyata penelitian itu membuktikan bahwa pada titik-titik wudu itu menjadi titik sentral. Nah, maka itu ada misalnya pengobatan pijat. Nah, yang dituju atau yang dipijat itu bagian titik-titik pentingnya, titik-titik sentralnya. Biasanya di bagian mana? Bagian tangan atau di bagian kaki. Nah, ini menjadi titik sentral. Sehingga kenapa yang namanya wudu menurut para peneliti dilakukan pada bagian-bagian tertentu, karena itu adalah menjadi bagian titik sentral dalam tubuh manusia, yang kalau itu kita segarkan setiap saat, bahkan 5 waktu dalam sehari semalam kita segarkan dengan mengambil air wudu, maka akan menjadikan titik itu menjadi titik yang terobati, atau juga menjadi titik yang senantiasa bisa dihidupkan kembali. Jadi tangan, membasuh tangan kan, bahkan kita mengawali wudu itu sunnahnya dengan membasuh kedua tangan terlebih dahulu dengan diusap-usap bagian tangan. Nah, ini ternyata mengandung manfaat yang luar biasa menurut para peneliti. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan ketika seseorang misalnya ingin tidur, tidur di malam hari, alangkah baiknya sebelum dia tidur untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu. Kira-kira apa yuk manfaatnya, khasiatnya apa? Kalau kita ingin tidur, maka ambil air wudhu terlebih dahulu. Kira-kira apa khasiatnya? Supaya kada guring supaya kada ngantuk lagi, timbul kada jadi guring lah. Nah, kira-kira apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, man bata tahiran, barang siapa yang dia tidur dalam keadaan tahir, suci, dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malak, maka malaikat akan bersama di dalam pakaiannya. Di dalam pakaian orang yang sebelum tidur itu berwudu, mengawali terlebih dahulu dengan berwudu, maka di dalam pakaiannya akan bersama dengan malaikat. Falam yastayqiz illa qala al-malak, dia tidak akan bangun hingga malaikat yang ada di dalam pakaiannya yang menyertainya tadi karena wudunya, malaikat itu akan berdoa, Allahumma gfir li'abdika fulan, ya Allah ampunilah hambamu si fulan ini. Jadi didoakan malaikat ketika sampean itu tidur, sebelum tidur tadi berwudu, bukan tidur dalam keadaan wudu, itu namanya nanti tidur sambil berjalan nanti. Maksudnya sebelum tidur wudu dulu. Maka ketika orang itu melakukan hal tersebut, insya Allah malaikat yang ada di dalam pakaian orang yang sedang tidur tadi mendoakan, ya Allah ampunilah akan hambamu si fulan ini. Allahumma gfir li'abdika fulan fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya dia tidur tadi dalam keadaan berwudu. Nah, ini pentingnya. Jadi jangan sampai dilupakan ya, walaupun
Tidur sah saja tanpa wudu, tetapi alangkah baiknya yang namanya tidur itu diawali terlebih dahulu dengan berwudu. Jadi sebelum tidur kalau bisa anak-anak sekalian hendaknya ambil wudu terlebih dahulu. Nah, kemudian manfaat daripada wudu lainnya, nah nanti orang-orang yang berwudu itu akan dibangkitkan dalam muka yang bercahaya pada hari kiamat kelak. Dari apa? Dari bekas wudu mereka. Jadi suatu ketika dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasul pernah berkumpul-kumpul dengan para sahabat. Kata Rasul apa? Nanti akan ada telaga pada hari kiamat kelak yang khusus hanya diperuntukkan untuk umat-umatku saja, untuk saudaraku saja. Jadi telaga itu hanya khusus buat mereka saja. Kemudian para sahabat berkata, bukankah kami adalah merupakan saudara-saudaramu wahai Rasul? Kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasul. Kemudian Rasul menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sementara yang dimaksud dengan saudara-saudaraku itu siapa? Yaitu adalah mereka yang belum datang atau juga lahir saat ini, atau ketika Rasul SAW dan para sahabat pada saat itu mereka hidup. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul SAW. Jadi bagaimana wahai Rasul engkau akan mengenal saudara-saudaramu? Maksudnya kita umatnya ini. Jadi Rasul mengatakan bahwasanya Rasul akan mengenal saudara-saudaranya pada hari kiamat kelak, yaitu kita-kita semua. Bagaimana wahai Rasul engkau akan mengenali mereka? Kemudian Rasul menjawab, bagaimana jikalau seseorang memiliki kuda-kuda yang banyak? Maksudnya di antara kuda-kuda itu yang di situ ada kuda milik orang. Nah, kuda itu banyak misalnya berkumpul, sementara saking banyaknya tidak kelihatan mana kuda kita kan. Tetapi kata Rasul, aku akan mengenali hamba-hambaku atau juga saudara-saudaraku itu, yaitu adalah laksana kuda yang memiliki tanda putih pada muka mereka dan juga kaki-kaki mereka. Jadi orang-orang yang pada saat itu senantiasa berwudu, maka akan dikenali oleh Rasul SAW dari bekas-bekas wudunya. Jadi pada saat itu kata Rasul mengumpamakan seperti seorang yang memiliki kuda di antara banyak kuda-kuda lain, sementara kuda miliknya itu adalah kuda yang memiliki kaki putih, kemudian juga ada tanda putih di atas kepalanya. Tidakkah ia bisa mengenal kudanya? Kemudian para sahabat menjawab, ya wahai Rasul, pasti kami akan mengenali kuda tersebut. Nah Rasul menjawab, begitulah nanti aku akan melihat saudara-saudaraku atau mengenali saudara-saudaraku sebagaimana tadi mereka memiliki tanda atau bekas daripada wudu pada wajah atau juga kaki mereka yang bercahaya dari bekas wudu mereka. Nah ini menandakan bahwa luar biasa ya faedah daripada wudu itu. Maka hendaknya sempurnakanlah wudu kita. Jangan sampai asal-asalan berwudu, kadang-kadang cap-cap. Nah ini hati-hati, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak terbasuh di bagian daripada siku ketika kita membasuh tangan. Sedikit saja seujung kuku aja nih yang tidak terbasuh, ini bahaya. Dari bagian wajib wudu yang tidak terbasuh sedikit saja seujung kuku saja, maka akan menyebabkan tidak sahnya sholat seseorang. Maka itu betul-betul perhatikan. Belum lagi manfaat wudu yang lain tadi kita akan dikenali oleh Rasul SAW, yang nanti kita berhak untuk mendekati telaga tersebut, yaitu adalah mereka yang dikenali oleh Rasul dari bekas wudu-wudu mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, tetapi bukan dalam artian imbah kita berwudu bolehkah dilap? Nah, dilap kan? Sebagian mengatakan kalau usah dilap jar, karena timbul kadang lagi bekas wudunya. Ya, sebenarnya silahkan saja pada saat kita imbah berwudu supaya nyaman mungkin
setelah itu kita ingin melaksanakan ibadah sholat, atau mungkin yang perempuan, ibu-ibunya misalnya mereka ingin bermake up. Ketika selesai daripada wudhu, silahkan dilap dengan yang namanya handuk, dikeringkan. Karena maksud daripada bekas-bekas wudhu itu adalah ketika seseorang sudah berwudhu, sekalipun setelah itu dia lap bekas wudhunya, itu sudah tidak mengapa lagi, tidak menjadikan kalau karena Rasul kadang mengenali atau bekas dari cahaya wudhu itu tidak ada lagi ketika kita melap bekas wudhu yang ada di wajah kita, tidak. Jadi pada hakikatnya ketika seseorang itu sudah sempurna wudhunya, maka insya Allah itu juga akan menjadi sesuatu yang menjadi tanda dari bekas-bekas yang akan dikenali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak. Asal tadi wudhunya disempurnakan. Nah, jadi jangan asal-asalan berwudhu. Setelah kita berwudhu mau dilap, mau dikeringkan, itu sudah tidak masalah lagi. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga mengingatkan kepada kita, la tuqbalus salatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima, la tuqbal, tidak diterima salat seseorang barang siapa yang dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Nah, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, kalau hadas kecil apa? Ayo, siapa yang mampu menyebutkan? Hadas kecil apa saja? Apa? Buang air kecil, ya betul. Nih, buang air besar, termasuk kentut. Nah, itu hadas kecil. Apa lagi? Ada lagi? Hadas apa? Ya, buang air besar atau buang air kecil. Yang lain ada lagi? Kalau hadas besar apa? Hadas besar mimpi. Kalau laki-laki adalah mimpi. Kalau perempuan? Iya, haid. Maka itu adalah bagian daripada hadas besar. Kalau hadas kecil itu dengan apa caranya? Dihilangkan dengan berwudu, atau kalau tidak ada air maka bisa dengan tayamum. Berguling-guling lah tayamumnya. Tidak cukup sebagaimana wudu untuk sholat sekalipun misalnya hadasnya adalah hadas besar karena tidak ada air. Pernah suatu ketika para sahabat ketika itu karena mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara bertayamum ketika mereka mengalami hadas besar. Karena ketidaktahuan akhirnya mereka berguling-guling di pasir. Untung juga berguling-gulingnya di tanah Arab yang pasirnya itu lembut. Coba berguling-guling di wadah kita, bisa belingsakan imba itu muka. Nah, ketika datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasul mengatakan, innama yakfika hakadha, cukup bagimu hanya seperti ini. Lalu Rasul mengajarkan tata cara tayamum, yaitu adalah dengan menepukkan kedua tangan ke debu yang suci. Nah, kemudian setelah itu mengusap bagian muka dan sekaligus juga mengusap bagian tangan sampai dengan pergelangan tangan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi ada beberapa keutamaan dari ibadah wudu. Nah, jadi malaikat akan menaungi seseorang ketika dalam tidurnya. Bahkan didoakan tadi oleh malaikat ketika kita dalam keadaan senantiasa berwudu. Jadi jangan lupa ya, pada saat kita ingin tidur, paling tidak hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Nah, bagaimana tata cara wudu yang sempurna? Nah, sekurang-kurangnya pada saat seseorang ingin berwudu, maka dia harus membasuh 4 pokok. Nah, ini yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali ketika seseorang itu berwudu. Ini 4 pokok yang harus
wajib untuk disempurnakan. Adapun yang lain itu sunnah. Tetapi sekalipun sunnah, maka alangkah baiknya juga dia laksanakan. Tetapi 4 pokok ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kalau misalnya ditinggalkan atau tidak terbasuh, maka tidak sahlah wudunya. Ini terangkum dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Bunyinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah ini, jadi 4 pokok yang mesti atau wajib dibasuh ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Nah, muka itu dari mana? Dari ujung rambut, nih, ujung rambut sampai dengan bagian daripada samping telinga ini, sampai dengan bawah dagu. Maka itu bawah dagu ini kenapa orang Arab ketika mereka punya jenggot yang lebat atau tebal, maka hendaknya di sela-sela ketika membasuh muka tadi, di sela-sela jenggotnya. Ya, jadi di sela-sela jenggotnya. Tapi kalau misalnya jenggotnya cuma 11 itu ya maksudnya 2 buting aja, kada usah di sela-sela, ketika dia basuh mukanya itu sudah cukup saja. Nah, ketika dia sudah basuh mukanya itu sudah cukup, insya Allah meresap sampai ke bagian dagungnya. Tetapi ketika orang Arab itu yang memiliki tebal jenggotnya, maka hendaknya di sela-sela untuk memasukkan air itu ke dalam bagian daripada kulit di jenggot tersebut. Jadi muka itu termasuk bagian bawah dagu. Itu adalah muka. Nah, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Jadi ila yang ada di dalam kalimat tersebut maksudnya goyah. Goyah itu ke, dari sini ke sini, bukan dari siku ke ujung tangan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, jadi maksudnya dari tangan ini kemana? Ke bagian siku, bukan sebaliknya siku ke bagian tangannya. Ada kayak ini budu. Nah, ini ada siku dulu baru tangan. Tapi yang benar itu adalah tangan dulu, kemudian setelah itu bagian daripada siku. Nah, bagian siku itu sampai dilebihkan sedikit tidak mengapa, asal jangan kurang daripada itu. Jadi boleh, jangan sampai tadi asal bercacap aja tangannya hingga tidak sempurna bagian daripada membasuh tangan. Nah, kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Nah, usap kepala situ. Jadi dinamakan mengusap itu bukan gosala. Kalau gosala itu air mengalir, itu gosala. Maksudnya ketika kita membasuh muka itu gosala. Ketika membasuh tangan itu gosala, air itu dialirkan. Tapi kalau wamsah, masaha itu artinya apa? Masaha itu seperti menghapus papan tulis, itu masaha juga. Cukup bagi kita mengambil air, kemudian air itu dibuang, jangan dikubuyakan ke kepala. Ambil air, kemudian buang, kemudian setelah itu usap bagian daripada kepala kita. Nah, diusap. Nah, bukan dikubui lah. Kalau muka tadi dikubui, dialirkan air. Tangan tadi juga dikubui, dialirkan air. Tetapi ketika lanjutan daripada bagian wudu, yaitu adalah masah. Masah itu artinya adalah hanya mengusap. Mengusap bagian daripada kepala. Nah, mengusap bagian kepala ini memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mengusap itu cukup beberapa helai rambut, ada juga sepertiga rambut, ada juga setengah daripada kepala, ada juga yang seluruhnya. Nah, kira-kira mana? Karena terjadi perbedaan seperti itu, terjadi perbedaan.
Kalau seandainya tidak dijelaskan dalam hadis Nabi, maka bolehlah silakan mengambil kepada beberapa pendapat tadi. Misalnya dalam Al-Quran tidak dijelaskan, di dalam hadis Nabi tidak dijelaskan, boleh kita mengambil beberapa pendapat tadi yang kita inginkan. Tetapi karena di dalam hadis Nabi itu, Nabi menjelaskan sangat detail sekali tentang perbuatan mengusap, maka kembalikanlah perbuatan mengusap itu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau tidak ada hadisnya, nah boleh kita mungkin beristihad atau berpendapat kepada apa yang telah dinukilkan dari para ulama-ulama. Tetapi ketika dalam hadis Nabi sudah menyebutkan sangat detail, maka kembalikanlah perbuatan itu kepada apa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengusap bagian kepala, biar aja jambulnya misalnya sudah bersurai, sekalinya siang hari disuruh sekolah kita melaksanakan sholat duha dulu, maka silakan berwudu. Jambulnya imba itu rusakkah? Tinggal sisir kembali. Nah, tata cara yang dicontohkan oleh Rasul ketika mengusap itu, ambil air, kemudian Rasul mengusap bada'a bimuqaddami ra'sih, yaitu beliau memulai dari pangkal rambut atau awal tumbuhnya rambut. Nah, beliau mengusap dari bagian ini dulu, ditempelkan oleh beliau. Bada'a bimuqaddami ra'sihi. Sampai kemana diusap? Ilal faqahu, yaitu sampai dengan kuduk. Nah, kuduk itu apa? Ini apa namanya nih? Tengkuk lah, tengkuk. Nah, bahasa kitanya kuduk, berdiri bulu kuduk ya. Nah, berdiri bulu kuduk itu misalnya takutan, berdiri bulu kuduk ya di sini kuduk. Nah, jadi sampai ilal faqahu, sampai ke bagian kuduk. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat memulai atau asal tadi di mana? Yaitu ke bagian depan. Mohon maaf. Yaitu ke bagian depan, dikembalikan lagi. Nah, maka itu kada apa-apa lah kalau seandainya setelah itu rusak jambul, kau aja kita sisir. Yang penting wudu kita sempurna. Jadi mulai dari pangkal rambut ke bagian belakang atau tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke bagian depan. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, dikembalikan ke bagian depan. Nah, kemudian setelah bagian depan ini apa lagi? Nah, lalu kita teruskan ke bagian telinga dengan memasukkan jari telunjuk itu ke dalam telinga, sementara ibham atau juga jempol itu mengusap bagian daripada belakang atau luar telinga. Nah, karena apa? Karena kenapa telinga itu juga diusap ketika kita mengusap kepala? Karena dalam hadis Nabi yang lain disebutkan al-udhunani minar ra'si, yang dinamakan dengan kedua telinga itu adalah juga bagian kepala. Karena disebutkan kepala berarti telinga itu juga termasuk ya bagian yang diusap. Nah, coba perhatikan sama-sama. Ayo. Buka pecinya. Buka pecinya. Seolah-olah nang bejambul karena bapak rusak jambulnya, kena kau aja disisir lagi. Coba pura-pura ambil air dengan kedua tangannya, kemudian buang air tadi. Nah, kemudian mulai dari pangkal rambut mengusapnya, kemudian sampai bagian dari tengkuknya. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke bagian depan kepala tadi yang kita memulai tadi. Kemudian setelah itu baru kita mengusap bagian daripada telinga. Berapa kali usap? 1 kali. Nah, jadi kalau muka itu 3 kali, kalau tangan itu 3 kali, kalau mengusap itu cuma 1 kali. Nah, jadi memang sebagian para ulama tadi ada yang menegaskan sekian, tetapi kalau kita kembalikan kepada apa yang dicontohkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadisnya
sangat jelas sekali tentang perbuatan mengusap itu sebagaimana yang beliau contohkan demikian. Nah, oleh karena itulah untuk kita mendapatkan hasil wudu yang sempurna, maka ikutilah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian setelah mengusap bagian kepala, apalagi? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai dengan mata kaki. Nah, ini menjadi bagian yang wajib ya untuk kita sempurnakan atau betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai 4 bagian ini tidak kita sempurnakan membasuhnya ya. Adapun yang lain, nah yang lain itu sunnah saja. Berkumur-kumur sunnah. Istinsyak, istinsyak itu juga sunnah. Tetapi sebaiknya kalau kita berkesempatan maka laksanakan. Jangan sampai mentang-mentang sunnah misalnya lalu kita tinggalkan. Jadi misalnya pada saat kita mengawali wudu, kemudian kita basuh dulu kedua tangan, ini sunnahnya. Kemudian setelah itu kita berkumur-kumur. Kemudian setelah itu menghirup air dengan hidung atau istinsyak. Karena ternyata khasiat dari kita menghirup air ke dalam hidung itu luar biasa. Dari sisi ilmu kesehatan ternyata ditemukan fakta bahwa orang yang biasa pilek atau juga flu, kalau waktu subuh ketika dia berwudu itu menghisap air, maka insya Allah dia jarang terkena penyakit flu atau juga jarang selesmaan bahasanya. Nah, jadi setelah kita ingin berwudu maka jangan lupa untuk istinsyak. Kemudian apalagi 3 kali itu sunnah juga. Misalnya airnya kurang, maka cukup dengan 1 kali saja. Tapi kalau memang airnya berlebih kayak kita di tempat di sini misalnya, maka anjuran untuk melaksanakan sunnah itu tetap kita perhatikan 3 kali di dalam membasuhnya. Kemudian apalagi yang sunnah lain? Berdoa itu juga sunnah. Membaca basmalah di awal itu juga sunnah. Kemudian berdoa di akhir itu juga sunnah. Tetapi sekalipun sunnah, maka ini juga penting untuk dilaksanakan. Jangan sampai mentang-mentang sunnah lalu ditinggalkan. Dalam artian kalau memang tidak sempat ya tidak mengapa, sah saja wudunya. Doa wudu apa? Doa setelah wudu apa? Ini. Doanya apa? Doa setelah wudu. Ayo, apa? Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh kita tambahkan sampai di situ cukup, boleh. Kalau kita ingin tambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ini adalah bagian daripada wudu yang tentunya harus sama-sama kita perhatikan. Memang wudu itu adalah sesuatu yang seolah-olah ya ringan, tetapi ternyata itu justru menjadi awal diterima atau tidaknya ibadah yang kita laksanakan. Nah, masih banyak sebenarnya manfaat-manfaat daripada ibadah wudu. Misalnya adalah dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dalam sebuah riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dibenarkan jika salah seorang dari kita tidur dalam keadaan junub? Nah, boleh nggak tidur dalam keadaan junub? Tidur dalam keadaan junub, misalnya mimpi misalnya, atau perempuan haid misalnya, boleh nggak tidur dalam keadaan junub? Boleh. Naam. Nah, boleh. Idza tawadda, boleh apabila ia telah berwudu. Nah, sekurang-kurangnya walaupun misalnya kalian mimpi jam 12 malam, bangun hendak mandi misalnya apa? Dingin lagi. Menunggu datangnya waktu subuh. Maka sekurang-kurangnya
paling tidak dia berwudu terlebih dahulu. Ambil wudu. Nah, maka itu tidak ada larangan sebenarnya bagi seorang wanita. Nih, santriwati ada? Oke. Nah, bagi santriwati tidak ada larangan ketika misalnya dalam keadaan haid. Pak, bolehlah ulun ini misalnya semingguan haid. Jarpian tadi kan, kalau kita tidur dalam keadaan wudu, maka malaikat akan mendoakan kita sampai kita bangun, didoakan oleh malaikat. Boleh nggak dalam keadaan haid selama 1 minggu ini ulun ketika ingin tidur berwudu terlebih dahulu? Silahkan. Bahkan kata Rasul tadi apa? Ketika seseorang dalam keadaan junub dia boleh tidur, tetapi hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Yang dilarang itu kalau sholat, wanita dalam keadaan haid tentu tidak boleh sholat. Tapi kalau wudu maka itu tidak ada larangannya. Silahkan berwudu. Jangankan ketika dalam keadaan haid hendak memasak ya. Silahkan aja berwudu. Bukan lagi memasaknya lah, bukan lagi memasak, maksudnya sebelum memasak. Atau hendak ke pasar, berwudu dulu silahkan. Tidak ada larangan. Nah, karena apa tadi? Kita ingin mendapatkan keutamaan daripada ibadah wudu tersebut, yang apabila kita melakukan itu sebelum kita tidur, maka Allah akan melindungi kita sebagaimana tadi didoakan oleh para malaikat, ya Allah, Allahumma gfir li abdika fulan, ya Allah ampunilah dosa si fulan ini, hambamu si fulan ini. Nah, kemudian juga adalah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain disebutkan, salah satu la taqrabuhumul malaikah, ada 3 golongan yang tidak didekati oleh malaikat. Nah, jangan sampai ya, ada 3 golongan yang tidak akan didekati oleh malaikat, padahal kita ingin dekat dengan para malaikat. Tetapi ada 3 golongan yang mereka tidak akan didekati oleh malaikat. Pertama apa? Jifatul kafir, yaitu adalah bangkainya orang kafir. Itu tidak akan didekati malaikat. Jadi ketika orang kafir itu meninggal dunia, maka mereka tidak akan didekati oleh malaikat. Yang kedua apa? Wal mutadammih bil khuluq, yaitu adalah orang yang berlebih-lebihan memakai parfum. Maksud daripada pemahaman ini mungkin di lain kesempatan kita akan bahas. Jadi tidak juga secara tekstualis ya kita pahami. Misalnya sebotolan memakai minyak wangi, nah, entah seperti itu atau pemahaman lain, nanti kita akan bahas. Nah, yang terakhir adalah wal junubu illa ayatawadda, yaitu adalah orang yang junub hingga ia berwudu terlebih dahulu. Jadi sekalipun misalnya belum mandi wajib, kita dalam keadaan junub belum mandi wajib, daripada kita tidak akan didekati oleh malaikat, maka sekurang-kurangnya wudu barang dulu. Nah, wudu, setelah itu bisa tidur kembali. Nah, tidur kembali silakan, supaya malaikat pada saat kita tidur itu akan mendoakan kita, akan juga melindungi kita daripada orang itu ketika tidurnya tidak didekati atau dilindungi oleh malaikat. Maka itu ketika seseorang ingin memulai tidurnya, maka paling tidak dia hendaknya berwudu terlebih dahulu. Nah, bolehkah, sedikit lagi lah, bolehkah yang namanya wudu itu hanya dengan segelas air? Boleh nggak? Dilihat dulu airnya air apa. Nah, amun air teh maka kada boleh. Karena yang namanya wudu itu harus dengan air yang suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Apa? Air teh, air kopi, air susu, air sirup, es kelapa, dan segala macam, es campur dan segala macamnya. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, jadi air suci tapi tidak mensucikan. Coba kalau tidak suci, pasti kita tidak bisa minum kan air teh itu. Karena dia suci, maka kita bisa minumnya. Tetapi air teh itu tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, wudu itu adalah air suci dan juga mensucikan, yaitu adalah air yang tidak terkena akan najis. Misalnya
Ada air aqua, itu suci nggak? Suci, boleh kita gunakan berwudu. Misalnya tidak ada air nih, tidak ada air pada saat kita dalam perjalanan, kebetulan masih ada air aqua yang kita bawa tadi, maka silakan kita berwudu. Bahkan Nabi SAW suatu ketika beliau berwudu menggunakan air yang hanya segayung. Kita kadang-kadang karena berlebihannya air, belum lagi menyingsing lengan baju, itu keran kadang-kadang sudah dibuka. Nah ini tabdzir namanya. Tidak boleh kita membuang-buang air ketika kita berwudu. Kita hendaknya hemat, sekalipun kita melimpah air di Indonesia melimpah. Jadi suatu ketika Nabi berwudu hanya dengan secentong. Secentong itu segayung air. Segayung air. Nah ini membuktikan bahwa tidak mesti yang namanya wudu itu harus dengan 2 kulah. 2 kulah. Jadi sebenarnya sah saja kita berwudu ketika airnya itu cukup hanya segayung. Silakan. Yang penting kita tidak membuang-buang air. Kenapa para ulama menegaskan tentang ukuran 2 kulah itu? Kenapa? Karena ketika jatuh sesuatu ke dalamnya, bangkai kah atau apa saja, yang banyak airnya itu 2 kulah, tidak merubah pertama sifat air, warnanya, dan juga baunya. Nah, 3. Jadi baunya, rasanya, dan warnanya tidak merubah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Suatu ketika di zaman Nabi terjadi banjir. Nah, karena orang Arab ini biasa membuang sesuatu ke belakang rumah, kotor-kotoran dan segala macamnya, akhirnya air tadi, air bah atau juga air banjir tadi membawa hanyut seluruh kotoran-kotoran, termasuk juga bekas daripada haid para wanita dari kain-kain bekas haidnya. Terbawa larut sampai masuk ke suatu tempat yang itu adalah sumur. Jadi karena sumur itu menjadi tempat yang paling rendah, akhirnya terbawalah semua kotoran-kotoran yang ada di sekitar rumah itu masuk ke dalam sumur. Nah ketika itu para sahabat bingung, ini air yang ada dalam sumur ini boleh gak digunakan lagi? Ragu-ragu para sahabat. Kemudian kata Rasul apa? Ketika tidak berubah warnanya, baunya, dan juga rasanya, maka air yang banyak seperti itu masih menjadi air yang suci dan mensucikan. Kecuali kalau misalnya banyaknya tadi 2 kulah, tetapi setelah masuk bangkai tikus sudah berubah warna air, sudah berubah warnanya, baunya atau rasanya, maka air itu sudah tidak bisa lagi mensucikan. Tetapi kalau misalnya banyaknya 2 kulah, tidak berubah rasanya, baunya atau warnanya, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Ambil bangkainya, buang. Setelah itu air itu tetap suci dan mensucikan. Cuma Pak Ejar, hati kada nyaman lagi, karena tikus masuk ke dalamnya. Ya sudah, kalau sudah perasaan main seperti itu, ya sudah buang airnya. Kalau ragu-ragu. Tetapi secara hukum sebenarnya kalau air itu banyaknya 2 kulah, itu dianggap suci dan mensucikan sekalipun masuk sesuatu ke dalamnya, asal tadi tidak berubah rasanya, baunya, dan juga warnanya. Tetapi bukan membatasi bahwa sedikit air itu tidak boleh. Boleh, silahkan kita gunakan ketika memang air itu masih suci. Misalnya cuma segayung tadi. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau wudhu, bekas, nah ini mungkin ada yang mengatakan yang namanya air musta'mal itu adalah air suci tapi tidak mensucikan. Padahal sebenarnya air itu adalah tetap suci dan mensucikan. Misalnya Rasul suatu ketika berwudu, bekas dari wudu Nabi digunakan oleh para sahabat berwudu. Ini bekas loh, bekas wudu Nabi. Jikalau orang mengatakan musta'mal itu tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu, tetapi kenapa para sahabat tidak ditegur oleh Rasul ketika mereka menggunakan bekas daripada wudu Nabi SAW? Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi pernah mengambil bekas daripada tetesan yang ada dalam jenggot beliau. Ini masih menetes nih. Nabi kan tadi menyela-nyela bagian jenggot beliau ketika membasuh muka, masih ada menetes lagi airnya. Beliau ambil bekas air ini, kemudian beliau gunakan untuk mengusap bagian kepala. Dalam riwayat yang lain disebutkan bekas tetesan yang ada di tangan beliau ambil,
kemudian beliau gunakan untuk mengusap. Kalau seandainya ini mustakmal, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang demikian? Nah, ini membuktikan bahwa yang namanya air sedikit, sekalipun bukan dari keran misalnya ya, dari bak yang kecil, yang penting tadi masih suci airnya, sekalipun dalam jumlah yang sedikit, itu masih dianggap air yang suci dan juga mensucikan. Nah, ini mungkin pelajaran tentang wudhu ini mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak sekalian, para santri. Pada saat mereka ingin memulai sholatnya, maka dahului terlebih dahulu dengan yang namanya ibadah wudhu dengan sempurna. Miftahus sholah at-tuhur, kunci sholat itu adalah bersuci. Maka supaya menjadikan ibadah sholat kita adalah ibadah yang diterima oleh Allah, jadikanlah sempurnanya wudhu yang kita lakukan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.